Bapak, saudara-saudari, muda-mudi, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berkah dalam kita telah menerima Abu pada hari Rabu Abu, dan kita saat ini hari ini memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Bacaan Injil dalam Minggu Prapaskah pertama diambil dari Injil Lukas yang mengisahkan mengenai Tuhan Yesus yang dicobai di padang gurun. Dalam Perjanjian Lama, padang gurun itu berasal dari bahasa Ibrani Yesimon yang artinya tempat pembinasaan. Dikatakan sebagai tempat pembinasaan karena memang di padang gurun suasananya sunyi, suasananya tandus, kalau malam dingin, kalau siang panas sekali. Maka orang kalau tidak dengan persiapan yang cukup memasuki padang gurun pasti binasa. Nah, Injil Lukas mengambil tempat setting untuk kisah Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Dan seperti yang kita ketahui oleh Roh Kudus, Tuhan Yesus setelah pembaptisannya dibawa ke padang gurun untuk berpuasa 40 hari 40 malam. Dan setelah semuanya selesai, iblis datang karena memang pada saat Tuhan Yesus sedang merasakan lapar, dia juga merasakan kesepian, dia juga merasakan keletihan dan kelelahan. Maka dalam kesempatan yang seperti itu, iblis datang dan menggoda. Namun menarik bahwa berkaitan dengan godaan-godaan dari iblis, Tuhan Yesus menggagalkan semua godaan dari iblis itu karena ia berpegang pada sabda Tuhan. Memang benarlah kitab suci yang mengatakan emas itu diuji dalam dapur api dan manusia itu diuji di dalam kesulitan dan kesukaran-kesukarannya. Maka seperti Yesus yang sedang lapar, Yesus yang sedang letih, Yesus yang sedang kesepian, digoda oleh iblis melalui 3 godaan. Yang pertama, godaan untuk mengubah batu menjadi roti. Iblis tahu Yesus lapar. Untuk itu dia mencobai supaya Tuhan Yesus mengubah batu menjadi roti supaya bisa dimakan. Tetapi dengan tegas dan tanpa kompromi Tuhan Yesus mengatakan manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu yang kedua, iblis tidak putus asa di dalam menggoda Tuhan Yesus. Maka dia menawarkan godaan yang kedua, yakni Tuhan Yesus dibawa ke tempat yang tinggi, lalu diperlihatkan kerajaan-kerajaan yang ada di dunia, dan iblis mengatakan semuanya itu akan dia serahkan kalau Tuhan Yesus sujud menyembah kepadanya. Tahu karena Yesus sedang kesepian, tidak ada teman, ditawarkan kerajaan beserta dengan semua yang ada di dalamnya. Tetapi berhadapan dengan godaan itu, Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa dia hanya mau menyembah Allah saja, tidak yang lain. Dengan tegas dan tanpa kompromi Tuhan Yesus mengatakan itu. Setan tidak kurang akal. Iblis kemudian membawanya ke bumbungan bait Allah di Yerusalem, lalu meminta supaya Tuhan Yesus menjatuhkan diri, karena tidak mungkin malaikat-malaikat Tuhan akan membiarkannya terantuk batu. Tetapi Tuhan Yesus pun dengan tegas mengatakan,
jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Berhadapan dengan 3 godaan iblis, godaan untuk mengubah batu menjadi roti, godaan untuk memiliki kekuasaan atas semua kerajaan dan segala isinya di dunia ini, dan juga godaan untuk pamer kekuatan dengan menjatuhkan diri oleh Tuhan Yesus, semua ditolak dengan tegas dan tanpa kompromi. Apa yang menjadi catatan dari Injil Lukas ini mengajak kita semua bahwa godaan itu nyata dan ada di dalam kehidupan kita, lebih-lebih ketika kita mengalami kesulitan dan kesukaran di dalam hidup. Karena lapar, karena kesepian, karena kelelahan dan keletihan, iblis menggoda Tuhan Yesus supaya mau menurut kepadanya. Tetapi tampaknya Tuhan Yesus tidak bergeming. Dia tetap berpegang pada sabda Tuhan. Dia tetap memilih jalan untuk taat kepada kehendak Bapanya, dan dia memilih untuk menderita karena itu demi kemuliaannya di masa yang akan ia terima. Maka mari ibu bapak dan saudara-saudariku yang terkasih, semoga warta Injil pada minggu ini juga meneguhkan dan menguatkan kita semua di dalam menjalani masa Prapaskah, masa pantang dan berpuasa. Dan mari kita meneladan Tuhan Yesus. Setiap kali dia digoda, dia kembali kepada sabda Tuhan. Dia kembali kepada firman Allah. Dia kembali kepada Allah Bapanya. Maka semoga kita semua yang juga karena telah menerima sakramen baptis dan diangkat menjadi anak-anak Allah, dapat menjadikan Tuhan Yesus ini menjadi teladan di dalam kehidupan kita, supaya di dalam kesulitan dan kesukaran hidup kita tidak mudah untuk jatuh di dalam godaan-godaan iblis yang sungguh-sungguh nyata. Iblis pun juga mau memberikan cobaan-cobaan kepada kita semua. Maka semoga saya dan Anda semua di Minggu Prapaskah yang pertama ini dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus tegas dan tanpa kompromi dalam menghadapi godaan-godaan dari iblis. Mari kita mohon berkat-Nya. Semoga kita semua dikuatkan sehingga dapat mengalami masa Prapaskah ini sebagai masa pemurnian diri, sebagai masa pertobatan diri. Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.